Halo semua, perkenalkan nama saya Niputumita Cahyanti, NIM 2402020459. Di video kali ini saya akan menjawab semua soal UTS yang telah diberikan. Jadi saya akan mulai menjawab dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama yaitu menurut Anda, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap lahirnya media sosial sebagai alat komunikasi yang dominan dipakai di era modern? Jadi, menurut saya, perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi lahirnya media sosial sebagai alat komunikasi yang dominan di era modern ini. Karena orang-orang zaman dulu berkomunikasi hanya melalui surat, telepon rumah, dan juga SMS. Nah, jadi sekarang karena terciptanya teknologi digital, orang-orang dapat berkomunikasi melalui internet dan juga smartphone, sehingga mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi. Selain itu, di media sosial seperti WhatsApp, IG, TikTok, dan juga Facebook juga mempermudah atau membebaskan orang-orang untuk berbagi informasi seperti foto, video, dan juga curhat dalam hitungan detik. Nah, selain itu, di media sosial juga membuat jarak bukan lagi masalah karena kita dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan juga orang-orang baru. Jadi, media sosial itu dilahirkan karena perkembangan teknologi digital dan sekarang bisa menjadi alat komunikasi utama yang banyak digunakan orang-orang. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan strategi pengelolaan akun media sosial secara efektif untuk membangun branding pembisnis ataupun mandiri. Nah, jadi menurut saya, untuk memulai strategi pengelolaan akun media sosial secara efektif, kita harus mempunyai atau membangun identitas yang jelas, baik itu untuk pembisnis ataupun pribadi. Jadi, kita harus tahu apa yang ingin kita tampilkan. Selain itu, kita juga harus konsisten dengan gaya konten, warna, dan gaya bicara untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, kita juga harus rutin untuk memposting konten dan aktif dalam berinteraksi, seperti membalas komen atau aktif menggunakan fitur-fitur terbaru dari media sosial. Dan yang terakhir, kita juga jangan terlalu fokus dalam penjualan produk saja, tapi kita harus fokus dalam membangun hubungan. Karena orang-orang cenderung lebih percaya ataupun lebih suka dengan akun yang nyata dan gampang untuk dipercaya. Lanjut pertanyaan nomor 3, apa yang membedakan antara marketing dan juga selling dalam konteks media sosial dan berikan contohnya. Marketing dan selling sering sekali dianggap sama, padahal tujuan dan juga pendekatannya sudah pasti berbeda. Marketing merupakan salah satu aktivitas untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi, di marketing ini kalian harus bisa membuat calon pembeli kalian merasa tertarik. Jadi, contoh dari marketing itu, kalian bisa memberikan tips and trick menggunakan produk kalian, kemudian apa manfaat yang didapatkan ketika menggunakan produk kalian, dan kalian juga bisa memberikan contoh video, cerita di balik kalian dalam menggunakan produk tersebut sehingga mendapatkan hasil yang efektif. Nah, jadi tujuan dari marketing itu bukan langsung untuk berjualan, tetapi bisa membangun rasa kepercayaan, penasaran, dan rasa suka terhadap produk tersebut. Nah, sedangkan selling sendiri merupakan suatu aktivitas yang dimana para pembisnis itu akan langsung berjualan. Jadi tidak ada pendekatan atau membangun hubungan dengan pelanggan lagi seperti di marketing. Nah, contoh selling itu kalian bisa membuat video yang memberikan promo. Contohnya, promo 30% untuk hari ini aja. Ayo buruan sebelum kehabisan. Cek DM, ayo check out. Jadi itu merupakan salah satu video konten yang bisa dibuat dalam kegiatan selling. Nah, intinya marketing itu adalah suatu kegiatan yang membangun hubungan dengan pelanggan, sedangkan selling itu adalah suatu aktivitas untuk langsung berjualan. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Analisislah peluang pasar bagi UMKM di media sosial dengan mempertimbangkan kompetitor dan juga tren terkini. Nah, jadi peluang pasar bagi UMKM di media sosial saat ini di era sekarang, yaitu di era digital dan juga modern, sangatlah besar karena hampir semua orang merupakan pengguna aktif di media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, Facebook, ataupun di WhatsApp. Nah, jadi ini menyebabkan media sosial itu merupakan tempat yang pas untuk melakukan promosi. Alasan yang pertama sudah pasti karena gratis. Selain gratis, jangkauannya juga luas dan dapat langsung berinteraksi dengan para pelanggan. Nah, dengan hal itu sudah pasti banyak kompetitor-kompetitor untuk kita bersaing. Jadi, hal itu kita harus bisa membuat konten yang lebih menarik. Kita bisa memperlihatkan keunggulan kita, kelebihan kita, dan juga keunikan kita untuk para audiens itu tertarik dengan produk kita. Pertanyaan nomor 5 yaitu mengapa riset pasar itu penting sebelum kita meluncurkan kampanye di media sosial dan jelaskan langkah-langkahnya. Nah, jadi riset pasar itu sangat penting sebelum kita meluncurkan kampanye di media sosial karena
kita harus tahu siapa yang kita tuju, apa yang mereka suka, dan konten seperti apa yang membuat mereka tertarik. Nah, ketika kalian asal posting saja, konten kalian tidak akan diminati oleh banyak orang, jadi tidak dilirik dan sepi penonton. Nah, berikut langkah-langkah riset pasar yang kalian bisa coba. Yang pertama, sudah pasti kenali target audience. Jadi, kalian harus tahu siapa yang ingin kalian sasar. Apakah anak muda, apakah orang tua, apakah ibu rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Nah, semakin spesifik itu semakin gampang untuk kita membuat konten. Yang kedua yaitu lihat tren dan kebiasaan mereka di media sosial. Jadi kalian harus tahu di media sosial seperti apa atau di mana yang mereka jauh lebih aktif, apakah di Instagram, apakah di TikTok, apakah di Twitter atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kompetitor. Kalian juga berhak untuk menganalisis kompetitor dengan cara melihat akun-akun atau konten-konten lain yang produknya sama seperti kalian. Jadi kalian tahu apakah kelebihan dari kekurangan produk kalian dan juga apa konten-konten yang diminati banyak orang. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan tools sederhana. Kalian juga bisa menggunakan polling di Instagram, kemudian Google Form, dan sekarang kalian bisa melihat insight di media sosial. Jadi kalian tahu konten mana yang banyak diminati orang-orang. Nah, lanjut untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana Facebook bisa dimanfaatkan untuk pemasaran mengingat tren penggunanya sudah mulai tergeser karena platform lain? Nah, jadi memang benar sekali Facebook itu sudah jarang digunakan oleh anak muda di zaman sekarang karena mereka jauh lebih aktif di media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Tetapi Facebook masih punya kekuatan yang besar dalam dunia pemasaran digital yang khususnya target audiensnya itu seperti orang tua mulai dari usia 30 ke atas, kemudian komunitas lokal dan audiens dengan minat khusus. Hal itu disebabkan karena Facebook mempunyai fitur-fitur yang masih efektif untuk melakukan pemasaran digital seperti Facebook Komunitas, Facebook Marketplace, dan juga Facebook ADS. Jadi fitur-fitur tersebut masih aktif digunakan dan masih memiliki daya tarik oleh orang-orang tua mulai dari umur 30 ke atas. Pertanyaan yang ketujuh, menurut pendapat Anda, apa tantangan utama yang akan kita hadapi ketika kita membangun ide konten yang kreatif di media sosial? Nah, menurut pendapat saya, tantangan utama yang akan kita hadapi yang pertama sudah pasti persaingan yang ketat, kemudian tren yang cepat berubah, dan tekanan untuk terus berani tampil berbeda. Karena jutaan orang akan upload konten setiap hari. Maka, ketika kalian membuat konten yang sederhana ataupun tidak menarik, itu akan membuat konten kalian tenggelam dan tidak dilirik oleh orang lain. Nah, tantangan yang terakhir sudah pasti konsisten dan juga mental. Karena ketika kita sudah rajin atau rutin untuk memposting konten, tetapi bisa saja video kita tidak dilirik oleh banyak orang ataupun sepi penonton. Hal itu akan membuat kita down dan akan mengurangi semangat kita untuk berkarya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan studi kasus. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pelaku bisnis harus menyikapi larangan TikTok Shop Indonesia dan sebutkan strategi yang efektif untuk tetap berjualan secara efektif di media sosial. Yang pertama sudah pasti berpindah ke platform lain. Nah, karena TikTok Shop itu ditutup, sangat disarankan sekali untuk berpindah ke platform lain. Contohnya seperti Shopee. Karena Shopee itu memiliki fitur yang sama persis dengan TikTok Shop. Contohnya seperti fitur live streaming. Ketika orang-orang terbiasa melakukan live streaming di TikTok Shop, sekarang mereka juga bisa mencoba melakukan live streaming di Shopee karena fitur tersebut sama persis seperti TikTok Shop. Yang kedua yaitu tetap melakukan promosi. Ketika TikTok Shop itu sudah dilarang di Indonesia, hal yang baiknya itu kita harus bisa tetap melakukan promosi tetapi tidak mencantumkan tombol beli. Untuk gantinya biasanya para penjual itu akan mengarahkan para pembeli melakukan transaksi melalui WA, IG ataupun Shopee. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram dan juga Shopee untuk melakukan transaksi. Nah, jadi biasanya para penjual itu akan mengarahkan para pembeli untuk melakukan transaksi di WA melalui WA bisnis, kemudian di IG melalui DM, dan ataupun di Shopee bisa melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan Linktree. Biasanya supaya lebih mudah untuk mengakses, para penjual itu akan mencantumkan link di bio mereka yang dimana bisa mengakses ke semua platform, contohnya seperti WA, kemudian Instagram, Shopee, ataupun ke website. Jadi, para pembeli itu akan bisa tetap melakukan transaksi tanpa melalui aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana media sosial harus mengatur konten deepfake itu untuk menyeimbangi kebebasan berekspresi dan juga mencegah konten misinformasi, kemudian berikan solusi dari perspektif platform dan juga pengguna.
Nah, dari contoh kasus atau penyebaran video deepfake Bapak Presiden Jokowi menggunakan bahasa Mandarin itu merupakan salah satu contoh teknologi digital seperti AI sangatlah berbahaya. Walaupun memang benar deepfake itu bisa menghibur, tetapi jika disalahgunakan seperti penyebaran hoax atau penipuan itu sangatlah berbahaya, apalagi konteksnya dari segi politik. Nah, solusi dari segi platform itu sudah pasti yang pertama, menyaring konten dengan AI, yang kedua memberikan label konten deepfake, dan yang terakhir meningkatkan edukasi dan literasi tentang perkembangan teknologi digital. Sedangkan solusi dari segi pengguna, yang pertama sudah pasti yang harus teliti dan juga tidak gampang percaya. Yang kedua yaitu melaporkan konten deepfake jika berbahaya, dan yang ketiga yaitu harus bijak dalam menggunakan AI. Sekian video pemaparan UTS saya. Jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri dengan terima kasih.